So welcome back to my channel bersama saya Edri Bro. Hari ini teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat email bisnis di web hosting. Tentunya tutorial ini tidak diperuntukkan bagi yang belum memiliki hosting. Dan bagi Anda yang ingin memiliki email bisnis sendiri, Anda bisa membeli web hosting. Dan penyedia web hosting yang saya pilih adalah Domainasia. Untuk membelinya, Anda bisa menonton tutorial yang sudah saya buat. Silakan klik bagian atas ini, saya sudah menaruh link tutorial bagaimana cara membeli hosting di sana. Sekarang mari kita pergi ke cPanel hosting saya dan kita mulai membuat email bisnis kita. Sekarang saya sudah ada di cPanel saya. Inilah cPanel saya. Kemudian sekarang saya akan pergi ke email account. Di sini saya sudah memiliki satu email bisnis, yaitu gw@edribro.com. Saya ingin membuka salah satu website yang saya buat juga ya. Misalnya dolakoyakoya.com. Inilah sebuah yayasan. Nah, email bisnis itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita lihat sebentar ya. Kita pergi ke contact. Jadi di konteks ini ada email bisnisnya, info@dolakoyakoya.com. Jadi pada prinsipnya email bisnis itu adalah email yang memiliki akhiran dari nama domain kita. Tergantung domain namanya apa yang akan kita beli. Contoh kedua, misalnya saya buka Kimia Farma ya. Kemudian saya pergi ke website mereka. Dan di sini saya klik hubungi kami. Kemudian saya gulir ke bawah. Di sini tercantum email mereka ya. webmaster@kimiafarma.co.id. Nah, jadi paling tidak mau dikatakan itu adalah email bisnis, maka dia seperti ini ya. kimiafarma.co.id. Kita lihat di sini domainnya kimiafarma.co.id. Jadi mari kita langsung saja kembali ke cPanel kita. Nah, di sini sangat mudah, tinggal kita klik create ya. Kemudian di bagian user saya akan tambahkan misalnya info, bebas teman-teman, atau admin ya, atau sales. Nah, misalnya teman-teman mempunyai sebuah perusahaan ya. Mempunyai sebuah perusahaan, memiliki misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada adminnya ya. Jadi misalnya ada accounting, jadi misalnya ACC@ nama domain, kemudian sales@ nama domain, atau purchasing@ nama domain kalian, jadi bebas. Nah, misalnya di sini saya akan membuat info ya, info. Jadi akan jadi info@edribro.com. Nah, kemudian paspornya akan saya isi. Misalnya saya bisa membuat dia jadi generate ya. Gitu ya. Saya klik lagi generate, akan seperti itu. Kemudian di sini saya bisa memilih untuk unlimited atau juga memilih berapa kapasitasnya ya. Saya biasanya di 256, kemudian nanti akan saya konfigurasi di Outlook saya ya. Akan saya tunjukkan Outlook saya, dan saya juga sudah membuat tutorialnya dan bisa cek juga di atas. Nah, sekarang teman-teman saya tinggal klik di sini create. Nah, sudah jadi teman-teman. Tinggal saya klik view. Dan sudah ada di sini, dan saya klik cek email, dan saya sudah masuk. Kemudian saya klik open saja. Nah, saya sudah mempunyai email bisnis seperti ini, atau biasa kami juga sebutkan itu adalah webmail. Tampilannya seperti ini awalnya. Memang beberapa ada perbedaan ya, tergantung Anda menggunakan apa. Di sini kan Round Cube mungkin saya salah baca ya. Intinya saya menggunakan ini, ada berbagai macam. Dan di sini teman-teman kita lihat di sini ada untuk bagaimana caranya kita men-setting ya, men-setting email ini agar bisa kita buka. Misalnya mau dibuka di Gmail atau mau buka di Outlook. Kebetulan saya menggunakan Outlook. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah memiliki email bisnis apabila kita sudah membeli web hosting. Nah, disinilah email bisnis saya konfigurasikan ya. Saya sudah buat tutorialnya ya. Silakan dicek saja di atas. Sangat simpel. Saya gunakan Outlook yang versi 2019.
Kalau saya klik di inbox, maka di sini ya masuk semuanya di sini, inbox yang masuk ya, email inbox yang masuk di sini banyak yang masuk ya, baik dari Instagram saya dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat penting sekali kita sebetulnya memiliki email bisnis. Oke? Sangat penting sekali memiliki email bisnis. So, jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki email bisnis, salah satu syaratnya adalah harus memiliki web hosting ya. Dan itu penting. Apa manfaatnya? Apa yang menjadi urgensinya? Teman-teman bisa saja buka di Google, bisa saja juga melihat di video-video lain ya, urgensinya dan lain-lain. Untuk orang yang mengerti atau begitu paham dengan bisnis, pakar-pakar bisnis mungkin Anda bisa melihat di sana. Tapi intinya itu penting. Hal yang menurut saya mengapa itu penting adalah karena itu akan menambah kredibilitas bisnis kita. Mengapa itu menambah kredibilitas bisnis kita? Secara psikologi, calon pelanggan kita apabila menerima proposal atau apapun yang kita tawarkan dengan email bisnis, mereka akan sedikit teralihkan untuk melihatnya ya gitu. Karena masuknya situ email bisnis. Akan berbeda apabila Anda menggunakan misalnya Gmail atau juga misalnya Yahoo ya. Karena itu bisa didaftar secara gratis. Seperti itu menurut saya, mungkin bisa saja salah, tapi menurut saya sih seperti itu. Menambah kredibilitas daripada bisnis kita. Oke, jadi saya sudah daftarkan dan sekarang saya ingin hapus karena saya hanya menggunakan satu saja email bisnis, yaitu gua@edribro.com. Oke, saya kembali. Kemudian saya ke email sekali lagi. Nah, di sini sudah muncul seperti ini teman-teman. Nah, misalnya terjadi kesalahan ya, misalnya kita typo gitu ya. Nah, namanya manusia, human error itu pasti akan ada. Jadi misalnya kita typo ini bukannya info, atau ini misalnya kita mau buat dia itu purchase atau sales, yang mau dihapus tinggal diklik saja sini di checklist, kemudian diklik delete, kemudian diklik ini ya, delete, dan sudah terhapus teman-teman ya. Jadi seperti itu simpelnya. Oke, jadi seperti itulah bagaimana caranya kita menambah atau membuat email bisnis kita di web hosting. Sangat mudah sekali. Oke, bagi kamu yang senang dengan video-video dari saya, silahkan berikan like. Bagi kamu yang ingin mendapatkan video atau updatean terbaru dari channel YouTube saya, silahkan di-subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan. Dan di website saya ini, saya memberikan banyak sekali informasi mengenai pembuatan website tanpa coding. Dan saya sarankan Anda untuk bisa menonton dan Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk jasa pembuatan website. Ya, bagi Anda yang tidak memiliki waktu, saya juga menyediakan jasa pembuatan website dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, itu saja teman-teman dari saya. So, see you next time. Bye.